Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Indarti dari kelas 10 PPUD 2. Nah, alamat saya adalah Jalan Serigala Lemre Baru. Cita-cita saya adalah pengacara. Hobi saya adalah membaca novel. Oke guys, jangan lupa subscribe, comment, and like. Pantau terus ya, selamat menonton. Nah guys, di video kali ini kita masih mempelajari seputar materi pembelajaran sifat loh. Dimana yang kita pelajari kali ini adalah bab 5, yaitu keruangan, konektivitas antar ruang, dan waktu. Kali ini saya akan membahas tentang kriteria penggolongan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan masyarakat dijelaskan sebagai berikut. A. Ukuran kekayaan. Lapisan masyarakat paling atas adalah orang yang mempunyai kekayaan paling banyak. B. Ukuran kekuasaan. Lapisan masyarakat paling atas adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang paling besar. C. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai ukuran oleh masyarakat yang menghargai pengetahuan. D. Ukuran kehormatan. Lapisan masyarakat yang paling atas adalah seseorang yang paling dihormati dan disegani dalam suatu masyarakat. Lingkungan sosial adalah semua manusia yang memengaruhi manusia lain di sekitarnya, seperti teman, tetangga, serta orang di sekitar yang belum dikenal. Ada dua lingkungan sosial, yaitu lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial primer adalah kelompok yang melakukan pergaulan dan kerjasama secara tatap muka yang mendasari pada pembentukan ide dan sifat sosial suatu individu. Sedangkan lingkungan sosial sekunder adalah kelompok besar yang berdasarkan pada kegiatan khusus dan semua anggota kelompok berinteraksi secara pasifik. Tingkatan lingkungan sosial dijelaskan sebagai berikut. A. Tingkatan pertama, keluarga. Keluarga yang mengajari seseorang tentang bersikap, cara bergaul, dan cara berinteraksi dengan orang lain. B. Tingkat kedua, sekolah. Sekolah digunakan untuk pengembangan dalam pelajaran bersosialisasi. C. Tingkat ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat seseorang belajar mandiri dan menyumbangkan ilmu dalam pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. D. Tingkat keempat, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang ditemui akan menunjukkan sikap, sifat, dan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Berikut ini ciri-ciri lingkungan sosial. A. Semua pihak ikut terlibat dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. B. Masyarakat luas dapat menikmati hasil ekonomi untuk kesejahteraan ekonomi. C. Menghormati hak-hak masyarakat, mengembangkan modal sosial dalam memanfaatkan sumber daya alam dan mengelola lingkungan hidup. 2. Kondisi lingkungan alam. Lingkungan alam adalah semua makhluk hidup dan benda tidak hidup yang terbentuk secara alami. Pada lingkungan alam terbentuk interaksi semua makhluk hidup, sumber daya alam, iklim, serta cuaca yang mempunyai pengaruh besar pada kelangsungan hidup manusia. Perubahan iklim berpengaruh pada lingkungan alam. Kenaikan suhu bumi sebesar 1,1 derajat Celcius disebabkan oleh pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil. Sebagian industri menggunakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara. 3. Kondisi geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Indonesia terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terletak pada posisi tilang jalur transportasi perdagangan yang ramai. Berikut ini faktor geografis yang memengaruhi lingkungan. A. Iklim. B. Cuaca. C. Kesuburan tanah. D. Erosi. 4. Pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas sosial. Indonesia terletak pada posisi yang strategis sehingga memudahkan masuknya teknologi dan pengetahuan. Berikut ini pengaruh positif kondisi geografis manusia terhadap aktivitas sosial. A. Terbentuknya kerjasama antara beberapa negara.
D. Meningkatkan hubungan komunikasi dan interaksi dengan negara lain. C. Perubahan perilaku warga Indonesia. Berikut ini pengaruh negatif kondisi geografis Indonesia terhadap aktivitas sosial. A. Masuknya warga negara asing membawa pengaruh pada cara berpikir warga. D. Masuknya warga negara asing membawa pengaruh pada perubahan perilaku negatif.